Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan karena segala rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam presentasi ini meskipun secara virtual. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Dr. Intan Renata Silitonga, SPOGK MKes, dan juga teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Nukri Rahmania yang berperan sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Aprilia Najwa sebagai pemateri 1, Resa Rosmayanti sebagai pemateri 2, Santi sebagai pemateri 3, dan Milka sebagai pemateri 4. Ada pula Sri sebagai notulen dan Intan sebagai operator dan pembuat PPT. Judul yang akan kami bawakan yaitu Preeklamsia Ringan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Aprilia Najwa untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau suatu sindrom khas kehamilan berupa penurunan berfungsi organ akibat vasospasme dan penhaptipan endotel atau disebut juga Kenen 2009 halaman 395. Next. 2. Etiologi. Penyebab preeklamsia belum diketahui pastinya, namun preeklamsia sering terjadi pada primigrapida tuanya, kehamilan dan kehamilan ganda. Menurut Parney DKK 2007 mengatakan beberapa kondisi yang berhubungan dengan preeklamsia yaitu yang pertama nuliparitas, 2. kehamilan kembar tanpa memperhatikan paritas, 3. riwayat penyakit seperti hipertensi kronis, ginjal kronis, dan diabetes mellitus prakehamilan, 4. riwayat preeklamsia atau eklamsia dalam keluarga, 5. riwayat preeklamsia sebelumnya, 6. etnis Amerika, Afrika, dan Asia. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Baik, di sini ada patofisiologi. Perubahan pokok yang didapatkan pada preeklamsia adalah SAPMUS, pembuluh darah disertai retensi garam dan air tekanan yang meningkat, mungkin akibat vasospasme dan iskemia. Terjadinya spasme pembuluh darah arteriol menuju organ penting dalam tubuh menimbulkan gangguan sebagai berikut. A. Gangguan metabolisme jaringan. 1. Terjadi metabolisme anaerobik lemak dan protein. 2. Pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan pembentukan badan keton dan asidosis. B. Gangguan peredaran darah dapat menimbulkan 1. Nekrosis atau kematian jaringan, 2. Perdarahan, 3. Edema jaringan. Next. C. Mengecilnya aliran darah menuju sirkulasi retroplasenter, menimbulkan gangguan pertukaran nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida yang menyebabkan asfiksia sampai kematian janin dalam rahim. Vasospasme adalah hal mendasar dalam patofisiologi preeklamsia. Konsep ini didasarkan pada pengamatan langsung pembuluh darah halus di dasar kuku, fundus okuli, dan konjungtiva bulbar, dan kontriksi vaskuler menyebabkan resistensi terhadap aliran darah dan berperan dalam timbulnya hipertensi arteri. Vasospasme itu sendiri kemungkinan besar juga menimbulkan kerusakan pada pembuluh. Selain itu, angiotensin 2 menyebabkan sel-sel berkontraksi. Perubahan ini mungkin menyebabkan bocornya konstituen darah, termasuk trombosit
dan fibrinogen yang kemudian mengendap di subendotel. Perubahan vaskuler ini bersama dengan hipoksia lokal jaringan di sekitarnya mungkin menyebabkan perdarahan, nekrosis, dan berbagai gangguan organ lainnya yang dapat dijumpai pada preeklamsia berat. Kenneth dan kawan-kawan 2009. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3. Baik, materi selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik utama untuk mendiagnosis preeklamsia adalah pengukuran tekanan darah. Batas tekanan darah yang memenuhi kriteria preeklamsia adalah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari 90 mmHg dalam 2 kali pengukuran dalam interval setidaknya 4 jam. Next. Pemeriksaan obstetri. Pemeriksaan obstetri adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan perawatan medis dan bedah sebelum, selama, dan setelah seorang wanita melahirkan. Fokus utamanya yaitu pemeliharaan dan perawatan kesehatan wanita secara keseluruhan selama proses bersalin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Baik, untuk selanjutnya penata laksanaan dan contoh kasus. Next. Penata laksanaan prinsip penata laksanaan preeklamsia adalah kontrol tekanan darah yang adekuat serta pencegahan kejang atau eklamsia. Persalinan atau terminasi kehamilan adalah satu-satunya penata laksanaan definitif preeklamsia. Namun, tata kehamilan adalah satu-satunya penata laksanaan definitif preeklamsia. Namun, tata laksana juga sangat ditentukan oleh kondisi klinis ibu dan janin, khususnya usia kehamilan, progresivitas penyakit, serta kesejahteraan janin. Dalam tata laksana, dokter hendaknya selalu mempertimbangkan manfaat dan resiko baik pada ibu maupun janin. Next. Contoh kasus, seorang wanita berusia 32 tahun datang ke instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Saidiman, Magetan dengan keluhan kencang-kencang mulai tadi malam pukul 00.00, keluar lendir darah tadi pagi pukul 05.30. Pasien belum diperiksa ke tempat lain sebelumnya, melainkan langsung dibawa ke RSUD Dr. Saidiman. Pada hasil pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 180 per 100 mmHg, nadi 82 kali per menit, reguler, frekuensi napas 22 kali per menit, dan suhu yaitu 36,5 derajat Celcius. Kondisi umum pasien tampak sakit ringan dengan VAS skor yaitu 2 dan GCS 456. Pada pemeriksaan kepala didapatkan konjungtif anemis negatif per negatif, sklera ikterik negatif per negatif, pupil refleks positif per positif, respon cahaya positif per positif, lidah kotor negatif, mimisan negatif, gusi berdarah negatif. Pemeriksaan leher yaitu pembesaran limfonodi negatif, pembesaran kelenjar tiroid negatif. Pada hasil pemeriksaan dada, hasil jantung adalah murmur negatif, galof negatif. Hasil pemeriksaan paru-paru yaitu simetris, rongki negatif per negatif, Wheezing negatif per negatif. Status obstetrik didapatkan hasil TFU 30 cm, TBJ 2.790 gram, punggung bokong punggung kiri, kepala merapat, his positif jarang, DJJ 140 kali per menit, pemeriksaan VT vulva atau vagina tidak apa-apa, pembukaan negatif, blood slim positif, pembukaan ekstremitas yaitu oedema
positif per positif, akral hangat positif per positif. Hasil dari pemeriksaan laboratorium terdapat leukosit 9,21 10 per 3 per UL, hemoglobin 11,3 G per DLM, hematokrit 35 atau 35,0%, MCV 78,7 FL, MCH 25,4 TG, trombosit 157 10 per 3 per UL, HBS AG negatif, HBS AG negatif, pemeriksaan urinalisis didapatkan leukosit negatif, nitrit negatif, bilirubin negatif, protein plus 3, glukosa negatif, urobilinogen 3,2 mol atau per L, keton plus 2. Pada pemeriksaan NST didapatkan hasil DJJ 140 kali per menit. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Sebelum kami tutup, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Mungkin akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.